Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulina Hidayah, guru matematika dari SMK Negeri 1 Ela Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Di video yang saya buat ini, saya akan membagikan bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis Android dengan iSpring Suite, yang tentunya sudah saya install di sini ya. Ini di PowerPoint iSpring Suite-nya, ini menu-menunya sudah saya install. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya iSpring Suite di PowerPoint-nya, bisa mendownload melalui link berikut ini. Ini adalah link software iSpring Suite. Nah, pertama saya akan menyiapkan materi yang akan diisikan di media pembelajaran iSpring Suite. Karena saya guru matematika, saya akan membuat media pembelajaran dengan isi materinya yaitu materi fungsi linear. Langsung saja, pertama saya akan membuat halaman judul, menu utama, dan dilanjut dengan mengisi materinya. Halaman judulnya itu isinya tentang judul materi apa, oleh siapa, dan kelas berapa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti halaman untuk memulai. Nah, di sini saya menggunakan desainnya slide-nya potret. Untuk slide dan desainnya itu terserah Bapak Ibu sesuai selera saja. Saya akan bikin dulu ya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini saya memakai desain ini. Klik kanan, send to back. Di sini judulnya misal fungsi linear. Nah, di sini misal kelas 10 semester 1. Oleh di halaman judul akan saya beri icon ini misal untuk memulai ya. Nah, hyperlinknya nanti belum. Kita duplikat dulu. Nah, di sini akan saya buat menu utamanya. Tujuannya supaya pengguna media ini dapat menggunakannya dengan mudah ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai dasar acuannya menu utama ini dalam penggunaan media iSpring Suite-nya. Backgroundnya saya ganti.
klik kanan, send to back. Oke. Nah, saya buat di sini 3 menu. Klik kanan, edit text. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Lalu kita copy. Yang kedua, materi pembelajaran yang tadi sudah saya siapkan, yaitu fungsi linear. Kita copy lagi. Yang ketiga, nanti ada latihan soalnya. Bentuknya seperti kuis. Oke. Udah. Lalu tadi balik lagi ke halaman judulnya, kita hyperlinkkan dulu ya. Edit hyperlink ke menu utama. Slide, menu utama. Oke. Nah, lalu untuk mengisi ini juga nanti di hyperlink, kita isikan dulu, duplikat dulu. Kita hapus dulu ya. Kita ganti tujuan pembelajaran. Oke, kita ganti beberapa backgroundnya ya. Nah, kalau materinya ada lagi, kita beri ini insert next ke next slide ya. Kalau udah nggak ada, nggak usah lah, nanti diisinya ditukar ya. Duplikat dulu. Nah, tadi karena ada materi sebelumnya, kita kasih icon untuk ke slide sebelumnya. Oke, jadi ke slide 4 tadi ya. Slide 4. Nah, yang tadi ya slide 4, ini ke slide 5 kan. Oke, lalu karena saya ingin menyisipkan video pembelajaran, saya duplikat lagi. Jadi tadi yang di slide 5, nextnya hyperlinknya ke slide 6. Nah, kita beri video di sini tentang grafik. Jadi Bapak Ibu, jika ingin menyisipkan video, caranya tinggal insert di sini ya. Insert video. Di sini from file jika Bapak Ibu sudah punya videonya, atau from website jika ingin mengambil linknya dari YouTube atau apapun itu. Tetapi resikonya nanti peserta didiknya menggunakan medianya tuh secara online karena videonya dari website. Kalau dari file nanti peserta didiknya bisa menggunakannya secara offline media pembelajarannya. Tapi jika Bapak Ibu tidak ingin menyisipkan video juga tidak masalah.
di media ini. Saya di sini mencontohkan untuk menyisipkan video yang ada di file. Video tentang grafik fungsi. Nah, tadi caranya kan insert video dari file. Ini ya. Nah, nih udah muncul. Kita atur-atur aja. Nah, jika videonya tidak muncul, nanti Bapak Ibu bisa mendownload nih link ini, melalui link ini. Link ini itu membantu apabila video tidak bisa masuk di PowerPoint-nya. Bisa digunakan nih, Bu. Lalu videonya juga berupa MP4 dan maksimal 10 MB ya di sini. Hyperlinknya kita atur dulu ke 5 ya. Oke. Nah, karena sudah tidak ada materi selanjutnya, jadi ini saya hapus. Home-nya bisa dipakai. Nah, Bapak Ibu terserah mau pakai home ini ke menu utamanya setelah di akhir materi atau di setiap slide ada ini juga tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, selanjutnya saya duplikat lagi. Nah, di sini setelah materi dan video yang sudah saya berikan, sini saya akan mengisi soal latihan yang berbentuk kuis ya. Nah, di sini baru iSpring-nya nih digunakan. Kuis. Oh ya, nih sebelum membuat kuisnya, jadi PowerPoint-nya harus kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Saya simpan dulu di sini tentang fungsi linear. Oke. Nah, setelah itu kita klik ini. Nah, setelah kita klik, oke. Setelah kita klik quiz, di sini klik kita question. Nah, saya pakai yang multiple choice. Di sini ada isian singkat, ada ini, ada ini. Saya pakai yang ini ya. Nah, di sini soalnya bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan video atau audio. Saya contohkan 2 soal saja di sini ya. Saya membuat sudah ada di sini soalnya. Jadi tinggal kopas saja. Nah, kalau kopas udah bisa masuk gimana di sini? Kalau tidak bisa masuk gimana nih? Misalkan yang fungsi kayak gini, fx matematika tidak bisa masuk. Di sini bisa Bu diketikkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas di sini. Kalau mau menambahkan pilihan gandanya tinggal klik di sini ya. Nah, di sini. Klik untuk jawaban yang benar. Jika B, kliknya di sini yang B yang kedua. Karena di sini jawaban yang benar A, jadi saya kliknya di bagian yang A. Nah, di sini ada feedback. Jadi kalau peserta didiknya jawabannya benar, kita bisa kasih di sini good job misal. Good job
atau selain itu terserah Bapak Ibu ya. Kalau misal salah, misalkan belajar lagi ya. Tuh. Nah, di sini ada waktunya, waktu pengerjaannya. Misal mau digunakan, diconteng sini, misal 1 menit atau 2 menit, 3 menit. Nah, saya misal 2 menit. Sini jika dicentang, maka di sini tuh jawabannya nanti acak. Misalkan mau latihan lagi. Latihan pertama jawabannya A. Di A ini yang benar. Nah, latihan yang kedua jawabannya bisa berpindah di C gitu atau di mana. Nah, selanjutnya klik kanan untuk soal kedua, duplicate. Nah, soal kedua ini kita ganti soalnya. Ya, untuk soal kedua juga sama ya, jawabannya masih di A yang benar. Dan perlu Bapak Ibu ketahui di jawabannya pun bisa menyisipkan gambar ya, misalkan jawabannya berupa gambar grafik atau yang lainnya. Nah, untuk feedback tidak usah diisi lagi, jadi hanya di soal pertama. Begitupun untuk yang ini, shuffle answer dan waktunya. Nah, cukup 2 yang saya contohkan, lalu save dan close. Kita ke PowerPoint-nya. Nah, di sini sedang proses menyimpan ya. Nah, ini sudah disimpan di PowerPoint. Kita bisa ganti di sini judul materinya, enggak pun enggak apa-apa ya. Tidak terlalu pengaruh. Nah, setelah sudah kita save dulu. Setelah di-save, kita coba ke tadi menu utamanya. Nah, kita hyperlinkkan tujuannya ke tujuan pembelajaran. Plus tujuannya. Nah, yang materi pembelajaran, soal latihan, klik kanan hyperlink ke soal latihan. Nah, kita cek lagi. Udah, kita save lagi. Nah, kita sudah membuat semuanya sampai soal latihan. Sekarang kita publish ke HTML5. Caranya klik di sini Spring Free, kita publish. Nah, kita harus letakkan di My Computer. Misalkan kursornya ke sini, masih di sini atau di mana, kita arahkan ke My Computer. Nah, setelah itu kita ini judulnya, judul untuk menyimpannya, misalkan fungsi linear, saya tambahkan nama saya di sini. Nah, ini menyimpannya saya di data-D. Lalu ini kita pilih yang ketiga karena ini yang paling aman. Dan all slide publish. Kita tunggu dulu.
Nah, ini sudah selesai ya. Oke, lalu kalau muncul seperti ini kita open. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini isinya. Untuk mengeceknya kita bisa klik 2 kali di sini di indeks. Ini kan. Nah, ini untuk mengeceknya ya. Nah, setelah jadi HTML5, kita bisa mempublish ke aplikasi. Baik, tadi kan kita sudah mengecek melalui ini ya, tadi HTML5-nya. Nah, lalu di close aja yang tadi untuk HTML5. Lanjut ke publish untuk aplikasi. Kita menggunakan bantuan software ini. Nah, ini software untuk membuat file aplikasi Android. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload ini melalui link ini untuk membantu menjadikan medianya berupa aplikasi. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Bentuknya seperti ini ya, Bapak Ibu. Pertama kita klik lokal HTML, jangan klik yang ini ya. Lokal HTML. Lalu di sini judulnya nanti aplikasinya mau diberi judul apa? Misalkan fungsi linier. Karena isinya kan tadi fungsi linier, jadi saya beri judul fungsi linier. Di sini gambarnya seperti ikonnya nanti kayak WhatsApp kan ada ikonnya, ada gambarnya. Di sini juga ada gambarnya nanti. Misal mau pakai gambar apa di sini nyari ya? Gambarnya terserah ya. Misal di sini gambar, cari gambar apalah terserah Bapak Ibu. Misal ini saya. Nah, saya gambarnya ini. Lalu kita contengin ini dulu. Nih, zoom, slide, full juga. Nah, yang di bawah ini tidak usah dicontengin Bu, tinggal Bapak Ibu contengnya ini aja, full screen dan sebagainya di atas. Lalu kembali ke sini. Nah, ini kita choose file folder, choose folder. Ini ya. Yang mana? Tadi nyimpannya di mana? Tadi saya di data D, di LA, di video tutorial. Jadi sesuai yang disimpan. Nah, yang ada tulisan publish-nya nih. Publish HTML5. Yang ada tulisan ini kita ambil. Klik OK. Di sini yang ada tulisan publish-nya. Lalu di sini setelah diselesaikan mau disimpan di mana? Kalau saya sama foldernya saja biar tidak bingung ya. Di sini ya kan tadi nah di sini aja ya. Oke, di sini. Oke. Nah, lanjut ke udah semua, langsung kita oke. Tinggal tunggu prosesnya untuk dapat berubah menjadi file aplikasi yang siap dikirimkan ke peserta didiknya. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah selesai. Klik finish. Lalu ini di close saja, tidak apa-apa. Kita lihat di folder yang tadi kita simpan di mana. Kan data D. Nah ini ya. Jadi ini sudah berbentuk fungsi linear. Tadi kan judulnya fungsi linear
Nah, di sini 110.apk. Nah, ini sudah menjadi aplikasi yang siap untuk diinstal di HP Android untuk peserta didik. Jadi, nanti peserta didiknya dikirimkan melalui WhatsApp atau yang lainnya, dan peserta didik dapat menginstal aplikasi ini di HP-nya masing-masing untuk digunakan. Demikian video mengenai bagaimana cara pembuatan media pembelajaran berbasis Android. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.